Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan pembelajaran SPDP. Materi hari ini adalah tentang patung. Pengertian patung. Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan teknik khusus seperti pahat, cetak, membutsir, dan konstruksi. Fungsi patung. Secara umum, si patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung dibedakan menjadi 6, yaitu 1. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah religius. 2. Patung monumen, untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur, patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. 5. Patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. 6. Patung kerajinan, patung hasil karya kerajinan. Media seni patung. Media seni patung dapat berupa bahan, alat, dan teknik yang diperlukan dalam seni patung. Bahan seni patung dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak, bahan yang empuk dan mudah dibentuk, contohnya tanah liat, lilin, dan sabun. 2. Bahan sedang, bahan yang tidak lunak dan tidak keras, contoh kayu waru, sengon, randu, dan mahoni. 3. Bahan keras, bahan dapat berupa kayu atau batu-batuan. Bahan kayu contohnya adalah kayu ulin, kayu jati, dan sonokeling. Bahan batu contohnya adalah batu padas, granit, andesit, dan marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat dipergunakan seperti emas, kuningan, perunggu, gips, semen, dan pasir. Alat yang digunakan untuk membuat patung tergantung dari bahan dan teknik pembuatan patung. Alat yang digunakan adalah 1. Butsir, alat bantu membuat patung yang terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar, meja yang dapat digerakkan dengan cara diputar. 3. Pahat. 4. Palu. 5. Cetakan. 6. Sendok adonan. Teknik pembuatan patung. 1. Membentuk, membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. 2. Merakit, hampir sama dengan membentuk, biasanya terdiri atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lepasan yang disusun dengan cara dilem atau sesuai bahannya. 3. Memahat, mengurangi bahan yang tidak dipakai dengan cara melubangi, menggores, mencukil, dan sebagainya. 4. Membutsir, mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit menggunakan alat sejenis pisau berukuran kecil. 5. Mencetak, diawali dengan membuat model, kemudian model dijadikan alat pembentuk cetakan, barulah cetakan diisi dengan bahan pembuat patung. 6. Menempa, membentuk baran atau bahan logam dengan cara memukul-mukul bahan tersebut hingga membentuk objek yang diinginkan. Agar lebih mudah dibentuk, logam dipanaskan terlebih dahulu. Merancang pembuatan patung. Sebelum membuat patung, sebaiknya kita membuat rancangannya terlebih dahulu. Tujuannya agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan kita. Ada 3 tahap dalam membuat rancangan patung. 1. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Sketsa biasanya berupa goresan sederhana menggunakan pensil yang menggambarkan bentuk patung. 2. Memilih alat dan bahan yang sesuai. Ada bahan lunak dan bahan keras. 3. Memilih teknik pembuatan yang sesuai dengan bahan yang digunakan. Teknik pewarnaan patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat, seperti cat poster atau cat akrilik. Membuat pameran karya seni patung.
Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Demikian pelajaran kita hari ini. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan kembali kepada gurumu. Kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak-anak semua.